Selamat pagi, nama saya Maria Arnolda Daso. Saya mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2023 LTPK Santo Yakobus Maroke. Terima kasih. Tepuk diam. Diam. Siap salam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih Bu. Gimana? Sehat-sehat? Sehat Bu. Siapa yang pindah hari ini? Elga Ibu. Baik ya, kelas kita sudah bersih, sudah rapi. Sebelum kita mulai, Ibu cek dulu kita punya kehadiran. Aprilia, Hadir Bu. Arista, Hadir Bu. Franciscus, Hadir Bu. baik ya, hadir semua kita ini hari. Sebelum kita lanjut, kita bangun berdoa dulu. Teman-teman, marilah kita siap berdoa atas nama Bapa, Bapa kita, Roh Kudus, amin. yang Bapa yang surga, dan syukur kami atas kepadamu, karena Engkau sudah menjaga kami dari bagus sama dari mana sampai pagi ini. Pagi ini kami mau mulai pelajaran kami, sebelumlah kami dalam pelajaran ini, agar kami semua menerima mata pelajaran ini dari bapak ibu guru kami masing-masing. Nama kami puji, kini dan segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, terima kasih Anda. Sekarang kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila. Jangan dulu. Terima kasih ya Bu. Baik anak-anak, dengan menyanyikan lagu wajib nasional, mengajak kita supaya semakin mencintai negara kita Indonesia. Nanti pada tanggal 17 Agustus 2023 kita merayakan kita punya HUT kemerdekaan yang ke-78. Sudah lama, sudah 78 tahun. Setiap kita, setiap manusia mempunyai kisah atau mempunyai cerita masing-masing. Entah itu cerita sedih, cerita senang, semuanya berbeda. Demikian juga dengan bangsa Israel. Dalam kitab Perjanjian Lama itu banyak kita mendengar kisah tentang bangsa Israel. Selama 40 tahun bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada leluhurnya Abraham. Dan bangsa Israel yakin dengan penyertaan Tuhan, maka pun jauh memakan waktu yang begitu lama, bangsa Israel tetap berjalan menuju tanah Kanaan. Masih ingat dengan materi kita kan lalu? Masih Bu, masih. Tentang apa? Tentang aku mengembangkan diri bersama orang lain. Ada beberapa poin penting. Siapa saja yang turut terlibat dalam pengembangan diri kita? Yang pertama itu siapa? Orang tua. Orang tua. Papa mama kita di rumah. Yang kedua, Guru. guru. Yang ketiga, Teman-teman. mereka itu yang turut membantu kita mengembangkan diri kita. Baik anak-anak, kita punya materi kali ini tentang kisah pembebasan bangsa Israel di padang gurun. Itu kita akan pelajari pada hari ini. Terus ada beberapa penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekarang kita mendengar tentang cerita kehidupan. Judulnya tentang cincin kayu dari ibu. Itu menceritakan tentang Teresia, siswa kelas 4 yang selalu senang, selalu bergembira. Selain itu, ia juga pintar di sekolah, pintar menyanyi, pintar menari, pintar juga dalam pelajaran di kelas. Teman-teman
Teresia bisa semua. Kebetulan di tangannya Teresia itu ada cincin. Dia pakai cincin. Cincin itu pemberian dari dia punya mama. Dia punya mama sudah 4 tahun yang lalu meninggal. Sebelum meninggal, mamanya memberikan sebuah cincin. Nah, si Teresia ini kalau sebelum membaca puisi atau sebelum berlomba, dia selalu bisik dengan dia punya cincin. Dia menganggap itu cincin adalah kehadiran dia punya mama. Mulai sudah ada gosip di antara mereka. Padahal si Teresia itu menang. Si Teresia itu pintar di sekolah karena ada cincin. Pasti itu ada guna-guna sehingga dia pintar di sekolah. Akhirnya pada suatu ketika ibu guru, ibu wali kelasnya memanggil dia dan bertanya tentang keberadaan cincin tersebut. Cincin tersebut adalah kehadiran dia punya mama. Ibu guru, kalau saya pakai cincin ini, kalau saya melihatnya, saya merasa kuat, saya merasa senang. Akhirnya ibu guru memberitahukan kepada teman-temannya bahwa cincin tersebut yang dipakai oleh Teresia hadiah terakhir yang diberikan oleh mamanya kepada Teresia. Untuk mendalami hal tersebut, kita ada beberapa pertanyaan. Nanti jawab di buku masing-masing, kerja berkelompok. 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, yang lainnya anggota. Itu soal yang pertama, mengapa Teresia memiliki prestasi yang gemilang. Terus yang kedua, mengapa cincin kayu pemberian ibu sangat penting untuk kehidupan si Teresia. Setelah jawab, 1 orang akan konsentrasi di depan kelas, teman-teman yang lain mendengarkan. Kelompok 1 yang maju. Maju sudah, yang lain dengar. Nomor 1. Setiap kita memiliki pengalaman hidup. Tapi berbeda, sudah seperti ibu katakan tadi, bahwa pengalaman kita itu berbeda. Dari pengalaman kita bisa belajar. Misalnya, kali ini saya gagal. Kenapa saya bisa gagal? Ya, anak-anak. Berarti ujian selanjutnya saya mesti apa? Rajin belajar supaya saya bisa berhasil. Itu namanya pengalaman yang baik. Kali ini saya terlambat masuk sekolah. Sampai di kelas kena marah dari bapak ibu guru. Pelajaran yang kita ambil mesti bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Ini cerita tadi tentang cincin kayu dari ibu menunjukkan bahwa meski ibunya telah meninggal dunia, Teresia tidak merasa larut dalam kesedihan. Bagaimana kita menjalani sisa-sisa hidup kita? Jangan karena ada yang meninggal, ada yang pergi, sedihnya bertahun-tahun. Tuhan itu selalu hadir bersama-sama dengan kita. Kita alami, kita lalui, setiap kita punya pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Baik, sekarang kita mendengarkan bacaan dari kitab suci. Diambil dari kitab Kejadian yang bab 46 ayat 3 sampai dengan 7 tentang Yakub pindah ke Mesir. Lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengaturkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka
dan mereka memiliki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawalah ke Mesir. Itu tentang kisah bagaimana Yakub dan keturunannya pindah ke Mesir. Untuk mendalami cerita kitab suci tadi, ada beberapa pertanyaan penuntut. Itu ada 6 pertanyaan penuntut. Ibu bagi lagi nanti kerja dalam kelompok. Nah, soal ada taruh di sini supaya Aldo juga lihat. Sekarang kelompok 2, 1 orang. Enggak, saya di depan. Ayo maju. Teman-teman, ini hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Catatan penting yang kita mesti ketahui bersama. Yang pertama, dunia dan kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Kita lihat zaman kita sekarang, mulai dari anak-anak sampai opa-oma rame-rame pegang HP. Itu adalah salah satu bentuk perkembangan zaman kita. Dalam kisah tadi, kita mendengar bahwa Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir karena terjadi bencana kelaparan. Mereka mengalami panas yang bertahun-tahun sehingga mereka mengungsi ke Mesir. Salah satu anak Yakub itu Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya itu sudah tinggal di Mesir, menjadi pejabat, menjadi perdana menteri di Mesir. Makanya setelah Yusuf berkuasa, ia meminta supaya bapa dan saudara-saudaranya pergi dan tinggal di Mesir. Setelah Yusuf meninggal, keturunannya berkembang dengan pesat di sana. Mereka bertambah banyak. Ketika melihat keturunan Yakub bertambah banyak di Mesir, si Firaun tidak suka. Mulai sudah si Firaun menindas keturunan Yakub supaya keturunan dari Yakub itu musnah, supaya tidak ada yang berkuasa lagi. Tuhan Allah tidak senang melihat perlakuan dari si Firaun. Maka ia mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel, supaya bagaimana satu orang pemimpin ini yang bisa membebaskan bangsa Israel di Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan selalu beserta mereka. Tuhan selalu bersama dengan mereka. Itu tuh dia punya tanda kalau malam tiang api. Jadi bangsa Israel tidak gelap, terang. Kalau panas siang itu tiang abad, melindungi mereka dari panasnya matahari. Itu adalah tanda pernyataan Tuhan untuk bangsa Israel. Baik, setelah kita mendalami materi tersebut, ada beberapa poin penting kita catat. Yang pertama, bangsa Israel mula-mula menetap di Mesir. Setelah Yusuf meninggal, Firaun menjadi raja di Mesir. Orang-orang yang tidak suka dengan keturunan Yakub. Dia tidak suka karena berkembang lebih cepat. Peristiwa keluarnya anak cucu Yakub dari Mesir itu seperti kemerdekaan bagi kita. Selama itu mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Tapi setelah keluar mereka senang. Sama seperti kita setelah 350 tahun dijajah oleh siapa kita dulu? Oleh Belanda. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 kita memproklamasikan kemerdekaan. Pasti senang. Demikian juga dengan bangsa Israel. Mereka di sana dijajah, dihina, kerja keras untuk orang Mesir. Tuhan janji untuk mereka untuk merdeka.
Ini ada tugas rumah, kita kerja di rumah nanti minggu depan, hari Rabu kita kumpul. Apa peran Allah pada bangsa Israel dalam memasuki tanah berjanji? Itu kita punya tugas rumah, tidak boleh lupa. Minggu depan kita kumpul. Baik anak-anak, ada yang bertanya? Tidak ada, Ibu. Sudah mengerti semua? Sudah, Ibu. Nah, baik. Kalau sudah mengerti, terima kasih banyak. Sudah berpartisipasi, sudah ikut les semua hari ini. Semoga kita tetap semangat. Jangan lagi alfa-alfa, jangan lagi bolos-bolos untuk hari-hari selanjutnya. Baik, sekarang kita untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini kita berdoa dulu. Sekarang anda laki-laki yang berdoa. Berdoa. Bapa besar amin. Karena Engkau telah menjaga kami dari tadi sampai sekarang. Sekarang kami membawa kami dalam perjalanan agar kami bisa sampai di rumah dengan selamat. Namun kami puji dan supaya masa. Amin. Dan dimaafkan. Siap salam. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Jalan hati-hati sebelah kiri. Tidak boleh main di rumah teman, langsung pulang ke rumah masing-masing.